Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Ibu adik-adik, yuk sekarang walaupun ibadahnya masih tetap via online, tapi kakak mau adik-adik tetap semangat mengikuti ibadah dia dari rumah, oke? Yuk mari kita bersatu dalam mengucap syukur ya Tuhan kepadamu atas setiap berkat dan kehidupan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan, sehingga kami dapat bersama-sama di sini ya Tuhan, di pemakaran masing-masing untuk mengikuti ibadah minggu sempurna pada hari minggu ini ya Tuhan. Kiranya Kau berikan kami Tuhan berkata-katamu saja ya Tuhan, sehingga kami dapat diam dan dapat mengikuti ibadah ini dengan benar ya Tuhan, dari awal hingga akhir ibadah nanti ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Oke, kita nyanyikan lagu yang pertama ini dari film mudah-mudahan nomor 2, Pemberi Satu Nasi. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Kita mau baca Mazmur hari ini. Adik-adik buka dulu dari Mazmur 9 ayat 8 sampai 9. Ayo, Mazmur 9 ayat 8 sampai 9. Oke, sudah dapat semua? Karena dua ayat, kita baca dalam kami. Mazmur 9 ayat 8 sampai 9. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Oke, sekian masuk kita hari ini. Oke, sekarang kita mau bagi berkat nih. Apa sih yang adik-adik dapat selama seminggu ini? Pasti banyak cerita dong di rumah, ngapain aja semingguan ini. Kakak tunggu ya sharing berkat adik-adiknya. Bisa adik-adik share lewat line atau tag di GPT. Kakak kasih waktu 2 menit ya, kakak tunggu dari sekarang. Kita mau masuk dalam firman, kita nyanyikan lagu Selidika. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap
setia. Kalau dalam budi dengan segala suara sambil mempersiapkan diri untuk masuk dalam firman. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Oke, sekarang kita akan masuk firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ibu. Silakan. Oke adik-adik, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kita akan membaca dan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita mulai dengan doa adik-adik ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini kami boleh kembali mendengar firman-Mu dalam situasi yang boleh dibilang kami mengucap syukur bahwa ini terjadi, ini semua dengan seizin Tuhan. Kami percaya bahwa apapun yang terjadi saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan punya kuasa, Tuhan yang boleh berkarya, dan jika salah satu hasil dari apa yang boleh dialami Tuhan dengan siaran seperti ini Tuhan, mari Tuhan boleh tetap boleh bekerja, kuasa-Mu boleh menjamah setiap hati kami saat ini juga Tuhan dalam pembacaan serta perenungan firman Tuhan saat ini. Biarlah Tuhan kami dimampukan untuk mengerti dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan membawakan firman ini. Berikan dia dengan kuasa-Mu Tuhan sehingga dia boleh membawakan firman ini sesuai dengan seturut dan kehendak-Mu, dan dia boleh juga membawakan hati-Mu Tuhan kepada kami semua supaya kami boleh mendengar bagaimana apa yang Kau inginkan, apa yang Kau kenankan dalam kehidupan kami supaya kami berbuat dalam situasi hidup dan di hari-hari seperti ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari berkati pembacaan ini. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, hari ini kita akan pembacaan firman Tuhan terambil dari Lukas 6 ayat 37 sampai 38. Kakak ulangi sekali lagi, Lukas 6 ayat 37 sampai 38. Sudah ketemu ya? Sudah semua? Oke, kita baca bersama-sama aja ya. Lukas 6 ayat 37 sampai 38 berbunyi demikian. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikian untuk pembacaan firman kita pada hari Minggu ini. Adik-adik, kalau kita lihat judulnya ya, kalau kita lihat judul dari perikop ini, di situ dikatakan hal menghakimi, dan di ayat ke-37 dari perikop ini itu langsung firman Tuhan bicara dengan tegas, janganlah kamu menghakimi. Pertanyaannya, menghakimi di sini kayak gimana? Ya, banyak ya, menghakimi mungkin dalam sikap, menghakimi mungkin dalam hal pikiran, menghakimi mungkin dalam banyak hal yang bisa terjadi saat kita bisa. Artinya menghakimi ini artinya gini, adik-adik, kita menganggap kita udah memvonis orang itu tanpa kita memikirkan semacam, artinya orang itu sudah menurut kita tuh dia tuh seperti itu gitu adik-adik. Ya, paham ya adik-adik ya? Jadi saat kita beranggapan bahwa orang itu sudah seperti itu tanpa kita melihat kasih Tuhan di dalam dirinya, sebenarnya tidak secara langsung kita sudah menghakimi. Tapi dalam pembacaan kali ini kita mau belajar menghakimi seperti apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita semua. Nah,
Kalau adik-adik baca ya, kita balik ke halaman sebelah ya. Kalau yang punya Alkitab, kita balik ke halaman sebelah. Kita lihat di ayat ke-27, perikopnya itu berjudul kasihilah musuhmu, ya. Dan sebelumnya judulnya ucapan bahagia dan peringatan. Jadi artinya mulai dari ayat ke-20 sampai dengan ayat ke-38 pembacaan kita tadi itu tidak terlepas satu sama lain. Itu saling berhubungan. Supaya apa? Dengan konteks ini adik-adik bisa melihat bahwa apa sih maksud dari penghakiman ini yang Tuhan ajarkan kepada kita semua. Nah, kalau kita lihat di sini dari ayat 20 sampai 26 itu ucapan bahagia dan peringatan. Dalam artian apa? Itu dimulai ketika Yesus berkhotbah di atas sebuah bukit di daerah Galilea. Ya, adik-adik ya. Nah, masuk ke ayat 27 hingga ayat ke-36. Nah, di situ Alkitab menuliskan bahwa kasihilah musuhmu, dan permulaan perikop dari pembacaan kita ini ditulis hal menghakimi, ya judulnya. Dan yang tadi kakak bilang, langsung straight to the point dari ayat ini bilang janganlah kamu menghakimi. Artinya apa? Dari pembacaan ini Tuhan sedang mengajarkan kita mengampuni siapa? Mengampuni musuh. Dari pembacaan tadi ya, kasihilah musuhmu. Sudah jelas. Jadi penghakiman di sini artinya apa? Ketika orang berbuat salah sama kamu harus mengampuni, meskipun itu orang yang tidak kamu suka. Adik-adik pasti punya ya, orang-orang yang mungkin menjengkelkan gitu ya. Bahkan mungkin siapa tahu aja mungkin saat adik-adik dengarkan siaran ini, dengarkan live stream ini, atau dengarkan tayangan ini, adik-adik mungkin punya musuh, atau mungkin punya seseorang yang adik-adik sangat benci. Entah siapa dimanapun itu, dalam hati adik-adik menyimpan kepahitan, kebencian, kemarahan, bahkan mungkin dendam yang tidak bisa adik-adik lupakan. Manusia ya adik-adik ya, itu wajar, tidak mengapa. Tapi di sini Tuhan ajarin kita loh. Tuhan ajarin kita hal yang paling boleh dibilang apa ya? Tidak lazim. Kenapa tidak lazim? Karena siapa sih yang tidak apa? Yang mau sih disakitin? Siapa sih yang mau dikecewakan? Siapa sih yang mau dalam tanda apa? Dikhianati lah. Coba lihat Tuhan Yesus adik-adik. Ya, kita memasuki masa prapaskah. Minggu depan kita sudah merayakan Paskah. Di tengah situasi seperti ini, ya, adik-adik bisa lihat Tuhan ajarkan apa? Ampuni musuh. Ketika dia masuk masa prapaskah, adik-adik kan tahu kan, Tuhan Yesus, ya, dia mati di atas kayu salib. Tapi sebelum rentetan peristiwa itu terjadi, ya adik-adik tahu sendiri, ada namanya perjamuan malam. Ada namanya ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dan adik-adik tahu dong siapa dua orang yang mengkhianati Yesus. Tahu kan? Ya, coba siapa? Ya betul. Yang pertama Petrus. Ya, Petrus dia bilang, dia sok banget, dia ngomong, kalau semua orang boleh tergoncang imannya, saya tidak. Tapi Tuhan Yesus sudah memperingatkan, sebelum ayam berkokok, kamu telah menyangkal aku 3 kali. Dan yang paling menyakitkan Yudas. Adik tahu kan? Dia menjual Tuhan Yesus berapa? Dengan berapa duit? 30 keping perak. Ya. Bayangin, Tuhan Yesus aja punya murid yang dia kasihi, murid yang terdekat dengan dia bisa dikhianati. Wajar dong kalau Tuhan Yesus kecewa, wajar, manusia. Wajar dong kalau Tuhan Yesus marah, bahkan mungkin Tuhan Yesus mengutuk, wajar. Mungkin adik-adik juga saat ini punya seseorang begitu membuat adik-adik kesal, marah, jengkel, bahkan dendam, wajar. Tapi hari ini ketika adik-adik dengarkan siaran ini, adik-adik kita semua diperintahkan, ingat, diperintahkan. Ya, ini perintah ya. Ini perintah, bukan negosiasi. Beda kalau negosiasi. Ini perintah. Tuhan Yesus langsung bilang, jangan menghakimi. Bahkan di ayat ke-25 ya, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Bayangin coba, ini gila kan? Ya gila. Tapi ini perintah dari Tuhan dan kita diajarkan demikian. Jadi, ya, aplikasinya apa sih adik-adik dalam kehidupan kita semua? Baik kakak-kakak lain juga,
Kita semua lah, aplikasinya apa? Ya, kakak bicara ini juga bukan berarti kakak sudah sempurna. Kakak bicara ini juga bukan berarti kakak sudah bisa mengampuni. Banyak hal, terus terang sebagai manusia, kita sangat sulit untuk mengampuni. Siapa sih yang tidak mau dikecewakan? Siapa sih yang tidak mau disakiti? Tapi inilah Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dia ajarin kita, dia contohin, dia kasih teladan. Adik-adik kan tahu kan? Meskipun Petrus sudah menyangkal 3 kali, tapi Tuhan tetap mengampuni dia. Sedangkan Yudas mengambil keputusan sendiri. Dia pergi gantung bunuh diri. Itu perbedaannya. Ya. Siapa yang disalahkan di sini? Tidak ada yang disalahkan. Ya. Cuma di sini artinya Tuhan Yesus sudah memberikan perintah, Tuhan Yesus berikan teladan, Tuhan Yesus berikan contoh yang baik buat kita semua. Jadi kita harus wajib ikuti. Ini perintah, ingat adik-adik. Sekali lagi kita ulangi, ini perintah, bukan pilihan. Perintah. Jadi perintah harus diikuti. Oke, paham ya adik-adik ya? Jadi kakak udah catat 3 hal dalam aplikasi kita buat kehidupan kita adik-adik. Yang pertama, adik-adik harus buka pintu pengampunan. Sebagaimanapun menyakitkan orang itu menyakiti kita harus tetap mengampuni. Yang tadi kakak bilang, ini perintah, bukan pilihan. Ya, yang tadi kakak sudah ulangi tadi, kasihlah musuhmu. Bahkan di Matius 6 ayat 14 sampai 15 dikatakan begini. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Itu. Oke, ya. Yang tadi ya. Matius 6 ayat 14 sampai 15 dicatat. Ya, ini sudah jelas. Jadi kalau kamu nggak mengampuni, Bapamu juga nggak mengampuni. Ini perintah, bukan pilihan. Yang kedua, jangan membalas kejahatan. Ingat, kenapa demikian? Di Ibrani 10 ayat 30, adik-adik coba buka. Ibrani 10 ayat 30. Kita lihat. Sudah semua adik-adik? Ibrani 10 ayat 30. Oke, sudah? Dibilang begini, sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Jadi sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh membalas apapun itu. Ya, jadi biarkan Tuhan yang membalas, bukan kita. Ingat adik-adik. Sekali lagi, ini perintah, bukan pilihan. Yang ketiga, tetap mengasihi. Ya, tetap mengasihi. Sebagaimanapun kita pahit sama orang itu, sebagaimanapun kita dendam sama orang itu, sebagaimanapun kita benci sama orang itu, Tuhan perintahkan kita tetap mengasihi. Matius 5 ayat 44. Matius 5 ayat 44, adik-adik boleh buka? Sudah? Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ingat, ini perintah, bukan pilihan. Oke? Jadi artinya apa? Yang tadi kakak bilang, kasih itu cerminan dan sifat natural dari semua anak Tuhan. Itu merupakan pembeda. Kalau kita bilang kita anak Tuhan, kita harus punya kasih Tuhan. Karena kenapa? Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita adik-adik. Ingat itu baik-baik. Kita dipilih dan dikasihi Tuhan bukan karena kita pintar, bukan karena kita cantik, bukan karena kita tampan, bukan karena adik-adik punya uang, bukan karena adik-adik punya segala macam, tapi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi adik-adik wajib, ingat kata-kata ini, wajib untuk mengasihi. Ya, jadi kalau adik-adik mengatakan adik-adik mengasihi Tuhan, maka adik-adik pun belajar untuk mengasihi sesama manusia. Ya, kalau kita lihat di Yohanes 14 ayat 15. Ingat ya, kakak ulangi ya. Yohanes 14 ayat 15 dibilang begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ingat adik-adik ya, ini perintah, bukan pilihan. Jadi adik-adik dalam hal ini tidak bisa mengatakan, wah Tuhan begini, bla 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 bla. Tidak, perintah sudah jelas. Kasihi, ampuni, lupakan. Oke adik-adik ya. Jadi, oke adik-adik, untuk mengakhiri ini, kakak punya pesan. Tuhan juga berpesan sama kita semua. Kita ini garam dan terang dunia. Garam fungsinya untuk menghindari, mencegah pembusukan lebih awal. Ingat situasi kayak gini tuh kita harus jadi garam. Jadi terang apa? Kita menyinari dunia dalam kegelapan. Dunia sekarang semua resah. Orang-orang di mana-mana semua ketakutan. Semua jadi saling curiga, was-was. Kita dipanggil untuk menjadi pembeda. Ya. Mulai hari ini sebelum masa Prapaskah, di masa Prapaskah ini, sebelum minggu depan kita merayakan hari kematian Tuhan dan kita merayakan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus, Tuhan berpesan sama kita semua, yuk mari. Kalau adik-adik punya kesalahan, ada orang yang punya kesalahan sama adik-adik, begitupun sebaliknya, yang membuat dendam, membuat benci, membuat marah. Tuhan bilang hari ini jelas perintah, kasihi, ampuni, lupakan. Oke adik-adik, ya. Mari kita mengasihi dengan perbuatan, bukan cuma sekedar dengan kata-kata. Ya, kita tunjukkan
Ya, kalau mungkin saat ini adik-adik menonton, adik-adik teringat sama seseorang di sana yang menyakiti adik-adik, berdoa buat dia. Kalau mungkin kamu tidak bisa ketemu, berdoa aja. Tapi kalau bisa ketemu, sok datang, samperin, ya, datangin, bilang, saya mengasihi kamu, saya mengampuni kamu. Begitupun sebaliknya, jika adik punya kesalahan, mari minta maaf. Lepaskan pengampunan. Dalam situasi seperti ini, kita harus jadi pembeda, kita harus jadi garam, kita harus jadi terang dunia. Oke adik-adik, siap? Tuhan memberkati. Amin. Oke, kayak ibu tadi habis lagi firman nih. Kakak pengen tahu apa sih yang adik-adik dapat di firman yang kayak ibu bagian tadi. Kalau share di line atau misalnya mau tag di IG juga nggak apa. Kita tunggu ya. Oke, udah bahas firman Tuhan. Menyanyikan lagu dari Kitab 69 mulai dari diri sendiri. Sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup dengan hikmat Tuhanku. Selama hidupku berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikutmu selama hidupku. Berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan akan membuat jadi besar. Satu dalam dosa. Terima kasih Tuhan atas setiap berkat dan pernyataan Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat bersama-sama di rumah kami masing-masing Tuhan untuk mengikuti ibadah minggu bersama pada hari ini. Saat ini kami ingin membawa doa syafaat kami ya Tuhan, pergumulan kami tentang mewabahnya virus corona yang ada di luar sana ya Tuhan. Kiranya dengan kehendak-Mu ya Tuhan, Kau dapat memberkati setiap tenaga medis yang bekerja ya Tuhan, baik setiap dokter, suster ataupun mereka yang bekerja dan merawat ya Tuhan. Kiranya Kau berikan kekuatan pada mereka ya Tuhan, semangat juang yang tiada habisnya ya Tuhan, dedikasi penuh terhadap apa yang mereka lakukan di perjalanan mereka ya Tuhan. Kiranya Kau berikan juga masing-masing dari mereka kekuatan untuk
ya kesadaran mereka itu kan mereka yang terpisah karena kalau mereka positif terjadi virus ya Tuhan, Kau berikan mereka kekuatan kiranya pasien yang sudah dideteksi positif juga kiranya Kau dapat berikan kesembuhan ya Tuhan melalui istirahat yang mereka jalankan, setiap obat dan makanan yang mereka makan ya Tuhan, sehingga mereka dapat pulih dan dapat kembali ke keluarga mereka masing-masing. Kiranya Kau juga menyertai pemerintahan kami ya Tuhan yang berusaha memberikan yang terbaik ya Tuhan untuk menanggulangi segala macam penyakit yang ada di dunia ini ya Tuhan, terutama yang sedang melanda Indonesia saat ini. Kiranya Kau berkati pemimpin negara kami ya Tuhan, dari presiden sampai tingkat terendah ya Tuhan di RT RW. Kiranya Kau berikan hikmat dan kebiasaan yang berasal darimu saja ya Tuhan, sehingga setiap kebiasaan yang mereka ambil ya Tuhan dapat selalu memberikan hasil yang terbaik bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Kiranya Kau sertai juga gereja-gerejamu ya Tuhan dimanapun mereka berada, banyak gerejamu yang saat ini juga sangat tertutup ya Tuhan untuk menanggulangi penyebaran virus ini ya Tuhan. Kiranya Kau berikan pada padamu saja ya Tuhan, bahwa gereja bukanlah sebuah gedung ya Tuhan, melainkan suatu perkumpulan orang yang percaya ya Tuhan, yang berkumpul bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau juga sertai masing-masing keluarga dari kami ya Tuhan, tiap kakak-kakak layan, tiap adik-adik layan ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Kiranya Kau dapat berikan mereka kesehatan ya Tuhan, baik fisik ataupun mental yang mereka jalani ya Tuhan di kesehariannya. Beri mereka yang mengucap syukur selalu ya Tuhan atas mereka, atas setiap hal yang mereka terima ya Tuhan, agar berkat-Mu dapat selalu melimpah bagi keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan pergumulan kami sepenuhnya di dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Tuhan yang Maha Kudus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Katakan kami pada hari ini, maafkan kami secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita akan masuk persembahan. Kita nyanyikan lagu Betapa Hatiku. Untuk adik-adik yang ingin memberikan persembahan, nanti link rekening gereja ada di link di deskripsi ya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau menghidupiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Dan aku miliki harta dan kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku. Terima Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku.
segala berkat yang Tuhan berikan pada kami sehingga bersama-sama di sini ya Tuhan, kiranya Kau dapat memberkati persembahan yang kami berikan ya Tuhan pada hari ini. Mungkin belum seberapa ya Tuhan dibandingkan berkat yang telah Kau berikan kepada kami, tapi kiranya persembahan yang kami berikan kepada-Mu ini ya Tuhan dapat mencukupi pelayanan yang kami dilakukan di gereja ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Kau juga dapat menyertai Kayuku ya Tuhan yang dapat membagikan firman kepada kami. Kiranya Kau sertai Kayuku dalam kesehariannya ya Tuhan, di pekerjaannya ataupun di keluarganya ya Tuhan, sehingga dengan rahmat-Mu ya Tuhan berkat-Mu dapat melimpah bagi keluarga Kayuku ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan kami berdoa dan syukur. Haleluya, amin. Oke, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, kita nyanyikan lagu dari kita 27. Firman Allah siapa dengar? Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu, katakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Ya, adik-adik, kita akan menerima berkat Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan sepanjang minggu ini. Ya, sekali lagi ingat kata-kata kakak tadi yang kakak tadi sudah pesankan di firman. Ampuni, lupakan, tetap mengasihi. Ya, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan akan berikan kita kekuatan untuk mengasihi siapapun, apapun keadaan kita saat ini. Tuhan akan berikan kita kekuatan. Mari kita berdoa berkat. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu berkat Tuhan. Tuhan menyertai adik-adik dimanapun adik-adik berada. Tuhan memberikan kekuatan dimanapun adik-adik berada. Tuhan mengarahkan wajahnya. Tuhan memberkati adik-adik dalam segala hal, sekarang dan selama-lamanya. Amin.